Halo saudaraku, selamat datang lagi di channelnya Atea Tim. Di topik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita berjalan untuk mencapai tujuan. Tentunya dalam berjalan pun ada aturannya. Bagaimana caranya? Ada 3 poin. Poin yang pertama, kita harus berjalan kepada arah yang tepat. Poin yang kedua, kita harus berjalan ke depan. Dan poin yang ketiga, kita harus berjalan secara cepat. Bagaimana penjelasannya tentang ketiga poin ini? Maka simaklah setelah yang berikut ini. Sebelum kita ke poin, tentunya penting sekali untuk Anda yang belum punya tujuan. Anda tentunya harus menentukan dulu tujuan Anda. Apakah tujuan Anda itu usahanya pengen seperti apa? Atau buka usahanya pengen buka usaha apa? Atau mau bisnis, Anda mau bisnis apa dulu? Tentunya itu harus ada dulu. Tentunya kalau bisnis sudah ada, tentunya itu akan memudahkan kita untuk berjalan. Jangan sampai kita berjalan, jangan sampai kita mencari rezeki itu asal jalan aja, tidak tentu arah. Dan nantinya kita tidak akan pernah nyampe ke puncak finish karena tujuan kita tidak jelas. Itu diantaranya. Khususnya bagi Anda yang pengangguran-pengangguran yang belum punya kerjaan, yang belum punya perusahaan atau punya pendapatan sendiri, Anda harus punya tujuan dulu, Anda harus punya cita-cita dulu sehingga di dalam proses perjalanan Anda itu jelas tujuan Anda. Oke. Itu diantaranya. Kita langsung ke poin yang pertama, bahwa sistem berjalan kita ini yang pertama kita harus berjalan secara tepat. Kita harus berjalan tepat. Dalam arti kita jangan sampai berpindah-pindah rel. Rel kita ada di jalur A, maka kita harus terus ke jalur A. Jangan sampai kita mudah diajak oleh orang lain. Jangan sampai kita mudah dibujuk oleh orang lain. Katakan ada orang lain yang membujuk kita, ayo gabung aku, kita buat usaha ini aja. Terus Anda langsung belok buka itu. Nah, Anda itu sudah melanggar tujuan Anda. Anda tersebut sudah menghiraukan tujuan Anda yang pertama. Jadi jangan sampai Anda berbelok-belok ke kanan dan ke kiri, menoleh usaha yang lain, yang akhirnya Anda mudah beralih, mudah gonta-ganti usaha. Itu kurang baik. Gonta-ganti usaha itu kurang baik. Apalagi kalau Anda gonta-ganti istri, nah itu malah nggak baik lagi. Oke, itu diantaranya. Setelah begitu, kita langsung ke poin yang kedua, bahwa di dalam proses berjalan itu kita tentunya berjalan harus ke depan. Tidak mungkin kita berjalan ke belakang, itu adalah kemunduran atau ke samping. Kita fokus ke depan. Tapi saya sarankan dalam mencapai titik puncak kesuksesan, kita dalam berjalannya itu jangan terlalu melihat ke depan. Itu saran saya. Loh, kenapa? Kita memang harus berjalan ke depan, tapi jangan terlalu dilihat finish kita tuh di mana. Jangan terlalu, karena itu akan sangat panjang. Kalau kita melihat ke depan, itu serasa jauh sekali, yang akhirnya kita malas untuk berjalan. Kita lihatnya kemana? Lihatlah ke bawah sambil berjalan. Jadi kita lihat ke bawah, tapi kita sambil berjalan, sambil melihat kita, pijakan kita, apakah pijakan kita atau langkah kita ini tepat atau tidak. Jangan sampai duri kita injak, jangan sampai langkah kita menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Nah, begitu. Kalau mau menoleh, jangan ke depan, kita tolehlah ke belakang. Dalam arti kita menoleh prestasi kita yang sudah kita buat seperti apa. Wih, ternyata kita udah jauh ya. Nah, begitu. Kalau kita melihat ke depan, itu akan sangat berat ke hatinya. Jadi jalan aja terus sambil menundukkan kepala ke bawah, melihat jalan. Jangan sampai ada semut yang keinjek, duri yang keinjek, dan seperti itu. Terus secara
perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah, yang akhirnya nanti kita akan mentok ke tujuan kita. Oke, selanjutnya yang ketiganya, setelah kita berjalan sesuai langkah kita dan kita belajar hati-hati dalam langkah, nah langkah yang ketiganya atau poin yang ketiganya, kita harus bisa berjalan cepat. Itu juga kita harus melihat medannya. Kalau jalannya bagus, rata, boleh kita gas. Terutama jalannya harus lurus dulu. Jangan sampai di depan kita jalan berbelok-belok kita gas dan akhirnya kita akan jatuh, ya. Jangan sampai kita kencang-kencang. Kita kalau mau kencang, lihat dulu medan, lihat dulu jalannya bagus atau lurus. Intinya jalannya bagus dan lurus, boleh kita kencang. Tentunya untuk berjalan cepat, untuk berjalan kencang, tentunya itu memerlukan beberapa hal atau beberapa aspek yang bisa mendukung kita. Di antaranya ya kita harus modalnya kuat atau badannya sehat, dan tentunya kita harus punya semangat yang tinggi juga. Karena kalau kita sehat gak punya semangat pun itu bakalan percuma. Kita gak bakalan bisa berjalan dengan cepat. Oke, mungkin begitu saja saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan, mudah-mudahan jalan Anda diluruskan dan mudah-mudahan jalan Anda dilancarkan untuk mencapai tujuan. Oke, mungkin begitu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan salam dari saya, A.A. Tim.